Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kali ini jaksa menghadirkan 10 saksi, diantaranya 5 terdakwa dari kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dan 5 lainnya merupakan anggota dari kepolisian yang saat itu masih berada di jajaran Propam Polri dan juga Provos Polri terkait dengan penanganan pasca penembakan Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dari sejumlah kesaksian, majelis hakim masih menggali bagaimana proses pemeriksaan, rekonstruksi dan juga pengamanan terkait dengan ataupun pemusnahan barang bukti yang saat itu berupa CCTV dan juga saksi-saksi yang saat itu mengetahui adanya penembakan di rumah dinas Ferdy Sambo. Agus Nurpatria bersaksi untuk terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Mantan Kepala Detasemen A Biro Paminal Propam Polri yang telah dipecat ini menyebutkan langsung melakukan pemeriksaan internal terhadap Richard Eliezer dan juga Riki Rizal. Proses sama. Masih sama yang mulia. Saudara memeriksa siapa? Mereka bertiga atau sendiri-sendiri? Waktu itu di ruangan saya bertiga langsung yang mulia. Oh, bertiga langsung. Sebelum di BAI oleh anggota kami yang mulia. Oke. Karena kan saya waktu itu nggak ke TKP yang mulia. Oke. Siap. Kemudian? Nah, kemudian setelah mereka menjelaskan, menggambarkan di kertas, Richard, Ricky, kemudian saya peragakan di depan anggota yang akan meriksa mereka ini yang mulia. Oke, kemudian? Ya, mereka ulang, anggota yang memeriksa paham, langsung mereka memeriksa Pak Riki, Pak Kuat, dan Pak Richard yang mulia. Oke. Siap. Anggota saudara? Siap. Oke, kemudian? Nah, setelah itu... Itu di Karopaminal? Udah di lantai 7 yang mulia. Udah di lantai 7 di tempat Paminal ya? Ya, di Paminal. Pada saat itu siapa yang memeriksa mereka? Dari Polres Jakarta Selatan atau di Propan? Masih anggota kami. Masih Propam ya? Ya. Oke, kemudian? Nah, kemudian jam 2 atau setengah 3 itu saya dapat informasi dari Pak Arief terkait dengan hasil otopsi sementara itu yang mulia. Oke, yang kemarin saudara tunjukkan itu? Siap. Kemudian? Situ kan yang pada waktu itu perlu kita dalami lagi adalah terkait dengan pengakuan saudara Richard yang 5 tembakan tapi menghasilkan 7 luka tembak masuk, 6 luka tembak keluar. Ya. Akhirnya kami reka ulang kembali, pada waktu itu masih masuk akal dengan 5 tembakan menghasilkan 7 luka tembak karena ada beberapa luka tembus yang mulia. Oke. Setelah itu jam 3 atau setengah 4 pemeriksaan selesai. Pada saat reka ulang kedua itu penyidik Jakarta Selatan sudah datang ke kami untuk koordinasi masalah pemeriksaan besoknya untuk para Pak Kuat, Pak Richard, Pak Riki ini yang mulia. Disepakati bahwa besok mereka akan diperiksa jam 10 di Biro Paminal. Itu Bang. Setelah pemeriksaan selesai, jam 4 kami istirahat, kemudian stafnya Pak Hendra tuh membangunin kami sekitar jam 8 atau setengah 9. Pada waktu itu saya langsung ngadep beliau, perintahnya beliau, Gus, hubungi Acai, Ari Cahya maksudnya. Kami hubungi Pak Ari Cahya tapi waktu itu belum tersambung. Kemudian Pak Ari Cahya telepon balik ke saya, ya kan. Kemudian Pak Ari Cahya langsung ngomong dengan Pak Hendra terkait dengan CCTV. CCTV di seputaran TKP yang mulia. Oke, kemudian? Nah, pada waktu itu yang saya dengar hanya untuk mengecek dan mengamankan dan melakukan screening. Perintahnya Pak Hendra kepada Pak Ari Cahya yang mulia. Nah, bagaimana? Perintahnya Pak Hendra ke Pak Ari Cahya waktu itu adalah untuk cek dan amankan CCTV dan lakukan screening di seputaran TKP Duren 3 yang mulia. Oke, kemudian? Nah, kemudian setelah itu kami terima barang bukti dari Pak Santo, barang bukti baju, terus swab jelaga, itu langsung saya serahkan karena itu udah
saya serahkan ke penyidik Jakarta Selatan berikut Pak Riki, Pak Kuat, dan Pak Richard untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Jakarta Selatan.